Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, sahabat Jejak Pustaka yang saya cintai dan saya hormati. Pada edisi kedua Jejak Pustaka ini, kita akan menghadirkan teman kita, intelektual, kiai, Gus, yaitu Ulil Absar Abdallah. Sebagaimana biasa, saya ditemani oleh Saudari Huriah dari Universitas Indonesia. Halo semuanya, kita ketemu lagi. Kita akan berbincang tentang perpustakaan Mas Ulil, Gus Ulil. Saya kira semua orang tahu pemikiran-pemikiran Mas Ulil ini, dan tentu saja pikiran-pikiran itu didasarkan pada pustaka atau bacaan buku, jurnal, dan lain-lain. Jadi kita ingin menyidik Mas Ulil. Ajak ngobrol aja, Mas. Ngobrol. Kasihan kalau di sini. Kita santai saja. Bagaimana mula-mula ya? Saya 2 kali nih ke sini. Yang pertama itu mungkin 10 tahun yang lalu. Yang pertama sebelum reformasi. Iya, dan dulu kamarnya masih di bawahnya perpustakaannya. Ya. Besar sekali besar itu. Sekarang pindah ke atas. Ke atas. Bisa diceritakan nggak kapan mulai ngumpulan buku dan bagaimana? Saya mulai mengumpulkan buku itu dari sesuatu yang sangat-sangat sederhana, yaitu ketika saya masih di pesantren ya. Kira-kira tahun 80-an itu, tahun 85, 86, 87. Jadi waktu saya di pesantren itu, Mas Suedi, Mbak Huriah ya, saya itu kan pembaca yang rakus sekali, kutub buku. Tetapi waktu di pesantren dan di madrasah itu tidak ada perpustakaan. Ada perpustakaan tapi sederhana sekali dan koleksinya terbatas. Tapi meskipun terbatas untuk ukuran kampung saya di daerah Kajen, Pati, Jawa Tengah, ya sudah lumayan lah. Ada bukunya Abdul A'la Maududi, ada bukunya Fazlur Rahman, ada buku-buku drop-dropan dari Depdikbud ketika itu. Tapi itu nggak menarik buat saya. Nah, karena saya itu kutub buku dan stok buku tidak banyak, jadi saya itu terpaksa harus mencari jalan untuk menyediakan buku buat saya sendiri. Sementara saya tidak punya uang untuk membeli buku, pertama karena orang tua saya nggak mampu. Yang kedua, kalaupun ada uang, itu saya harus pergi jauh sekali ke kota kabupaten untuk mendapatkan buku itu. Mana itu Pati? Di Pati, di kota kabupaten ya, dan itu cukup jauh. Sehingga akhirnya alternatif yang saya tempuh adalah saya itu membeli koran bekas. Jadi koran bekas 1 kilo zaman saya kiloan ya, sekilo itu Rp25. Okay. 1 kilo itu bisa dapat banyak. Nah, tetapi saya tidak membeli random. Jadi saya memilih bagian-bagian yang halaman-halaman yang ada tulisan menarik. Nah, halaman opini, kalau Kompas itu halaman 4. Jadi saya itu mengkoleksi opini, halaman opini Kompas, Sinar Harapan ketika itu, Pelita, Suara Karya, Suara Merdeka, ada satu lagi majalah KR tidak sampai di daerah saya. Jadi saya itu mengkoleksi halaman-halaman opini itu yang saya sukai, kemudian saya clipping. Jadi 1 kilo itu bisa saya dapat puluhan artikel. Waktu itu kelas berapa ya? Itu kelas 2-3 aliyah. Jadi saya mulai melakukan kegiatan yang aneh ini, itu mulai kelas 1 aliyah, itu tahun 83 atau 84 ya, antara tahun-tahun itu. Dan kemudian sudah saya selesai, saya clipping, kemudian saya baca. Dan dari situ saya mendapatkan banyak sekali bahan-bahan bacaan. Tentu saja saya nggak paham, karena itu kan tulisan yang ditulis oleh para intelektual kota kan. Dan untuk pembaca yang sudah diandaikan S1 atau S2, jadi mengandaikan pengetahuan dasar setingkat perkuliahan. Dan baca koran lainnya. Dan baca koran lainnya. Jadi opininya udah tahu. Jadi misalnya saya sukai kalau saya dapat artikelnya Gus Dur. Gus Dur dulu itu seringkali nulis tentang Uni Soviet, tentang Rusia, tentang Cina, Deng Xiaoping. Tapi saya nggak paham.
Tapi saya baca saja, ya karena nggak ada bacaan yang lain. Jadi terpaksa ya saya baca itu, saya ulang-ulang. Jadi saya membaca artikelnya Gus Dur itu bisa 2-3 kali. Kadang-kadang itu pun juga nggak paham seluruhnya. Itu saya lakukan bertahun-tahun sampai saya selesai kelas 3 aliyah. Nah, kemudian waktu kelas 3 aliyah itu masuk Edi, saya kebetulan saja beruntung itu ada di daerah saya itu ada event namanya Haulnya Kiai Mutamakin, Mbah Mutamakin, salah satu waliullah terkenal di daerah Pantura dan sekitarnya ya. 10 suro itu pesta masyarakat dan banyak orang jualan. Nah, salah satu yang jualan itu adalah orang-orang jualan koran dan majalah bekas. Salah satunya ada yang jual majalah Tempo. Majalah Tempo. Dan saya menemukan, saya nggak tahu sejak itu saya tiba-tiba tertarik dengan caping-capingnya GM. Saya itu heran, kenapa kok bagian ini yang saya sukai, padahal saya nggak paham. Anda tahu kan baca tulisannya GM itu rumit sekali, apalagi buat anak setingkat aliyah begitu kan pasti nggak paham gitu. Tapi saya merasa ini tulisan bagus. Walaupun saya nggak paham, tapi bagus. Jadi dari semua halaman yang dibaca, nyantolnya di situ ya. Salah satunya itu saya masih ingat, ada Tempo bekas itu edisi tahun 79. Di situ GM nulis tentang bukunya Edward Said, Orientalism. Baru terbit ketika itu, GM nulis macam kayak review gitu, jinji capingnya. Saya baca ini apa? Bukunya menarik, Edward Said, tapi saya nggak tahu karena nggak pernah kenal ya. Tapi saya senang. Saking senangnya dengan atau terhadap caping-capingnya GM, itu sampai saya itu menulis artikel tentu saja untuk diri saya sendiri, meniru gayanya GM. Saya ketik di atas kertas gitu, yang panjangnya juga kira-kira sepanjang catatan pinggir itu, saya tiru-tiru saja gitu. Saya tuh nulis tulisan gaya caping itu puluhan. Oh, nggak pernah dikirim tuh Mas? Ya nggak mungkin dikirim kepada siapa? Dikirim kemana? Ketika itu belum punya channel kemana. Jadi saya nulis sendiri, nulis dengan gaya yang gelap seperti itu, yang nggak bisa dipahami. Mading pesantren kali gitu ya. Pesantren ada mading nggak Mas? Nggak ada ketika itu. Nggak ada. Jadi saya niru itu. Itulah mulai saya mengkoleksi buku itu dengan cara begitu. Jadi buku yang saya ciptakan sendiri. Jadi ini kayak apa ya, buku yang diciptakan sendiri, yaitu clipping koran. Jadi waktu itu pustaka utamanya itu Kitab Kuning ya mungkin ya? Kitab Kuning. Ayah saya tentu punya koleksi Kitab Kuning banyak, tapi kan Kitab Kuning itu kan kita kaji setiap hari, kan bosen kita kan. Jadi saya membutuhkan. Jadi itu makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari dan kita sudah bosen dan ingin mencari selingan. Nah selingan itu ya koran itu. Nah karena saya terpukau dengan tulisan-tulisan para intelektual kota. Jadi waktu saya kelas 3 aliyah itu saya sudah berkenalan, meskipun saya nggak paham tulisan mereka. Ada Daham Raharjo, Fakhriyali, selain Gus Dur ya, Gus Dur, Mangun Wijaya, Ignas Kleden. Terus orang BPS Pak siapa itu bukan Wiratmo ya, tapi Wiro Sarjono. Ya siapa namanya ya. Ya itu juga saya baca karena dia dulu juga sering nulis di Kompas juga. Nah, karena saya sering membaca tulisan-tulisan yang serius ini ya, akhirnya saya ketularan. Itu ketularan adreng adreng kepengen meniru mereka dan akhirnya saya menulis. Jadi saya menulis, pernah saya kirimkan ke majalah terbitan LP3IS, majalah Pesan dulu itu. Yang dikelola oleh Mas Hadi Mulyo dan lain-lain ya. Ada juga Arif Mudatsir Mandan almarhum ya. Tulisan apa Mas? Tulisan apa itu yang pertama kali dikirim? Ketika itu saya nulis mengomentari Cak Nur. Saya tulis ke Pesan dan dikasih honor ketika itu, honornya 10.000. Banyak sekali. Luar biasa. Itu ya. Itu tahun 86 kalau nggak salah, atau 85. Kalau honor saya pertama kali 7.500.
Tadi lebih tinggi dari itu Ya, di Jogja. Tapi Itu tahun berapa tahunnya itu? sama. Masa kini sekitar itu 85 86. Saya Oh, jadi kuliah sama. 2 tahun, berusaha menyesuaikan dengan anak kota menulis, akhirnya dapat satu tulisan, judulnya lupa. Dan di masa kini di Jogja. Masa kini ketika itu kan koran bergengsi di Jogja Ya, itu. relatif lah Ya, di bawahnya KR. KR sedikit. ya. Nah, itu dimuat di pesan. Tak terduga ada wesel datang 10.000. Nah, 10.000 itu kemudian saya belikan buku. Saya belikan novel. Nah, saya pergi karena punya uang kan. Saya pergi ke pusat kota. Ke toko milik orang Arab namanya Toko Puas di Kota Pati itu. Terkenal sampai sekarang masih ada. Saya beli novel Budi Dharma, Olenka. Karena ketika itu saya juga, nah ini menariknya Mas Suaidi. Ayah saya kan seorang kiai kan, kiai kampung lah, kiai kecil itu. Nah, ya biasalah kiai kan biasa dapat apa kalau ada tamu, ada yang bawa kopi, gula, makanan-makanan ke snack gitu ya. Suatu hari, ini ajaib sekali. Suatu hari ada seorang tamu membawa jenang. Makanan tahu ya jenang ya, apa kayak dodol gitu. Dibungkus dengan kertas. Itu kertasnya adalah kertas majalah Horizon. Majalah sastra. Saya sudah tahu Horizon ketika itu berkat saya membaca halaman budayanya Suara Merdeka, namanya Minggu Ini. Yang terbit setiap minggu itu ada lembaran budaya yang dulu dikelola oleh seorang namanya adalah Bambang Sadono, SY. Sampai sekarang masih ada. Yang kemudian belakangan jadi ketua DPD Golkar Jawa Tengah. Nah, saya kenal karena baca lembaran-lembaran budaya dan sastra di majalah Minggu Ini. Saya kenal koran Horizon, majalah Horizon yang itu bergengsi sekali kan. Bagi orang kampung seperti saya, majalah Horizon itu untouchable itu, nggak bisa disentuh itu karena bagaimana mungkin orang kampung bisa dapat Horizon, kan nggak mungkin. Mungkinnya adalah dari kertas bungkusan jenang itu, dan ajaibnya adalah jadi ini majalah Horizon tapi yang belum dipotong. Jadi masih lembaran gini. Mungkin dari cetaknya atau apa lebihan gitu ya. Terus dijual, diloakkan ke toko koran bekas. Nah, itu lembaran banyak begitu. Di situ saya menemukan tulisannya siapa dulu ya? Sal Murgianto yang ahli tentang tari itu ya. Saya nggak paham tari, tapi karena nggak ada bacaan ya saya baca. Saya kayak ketawa itu. Ngapain anak santri baca tentang apa ulasan mengenai soal tari itu kan. Sal Murgianto sama Andri Harjana yang nulis soal musik, sama MB Senur, adiknya Arifin Senur yang sekarang saya kenal sama dia. Nah, itu ada 3 tulisan itu plus ada cerpennya siapa gitu ya. Itu buat saya dapat majalah Horizon walaupun itu bekas bungkusan jenang gitu. Itu sesuatu yang membahagiakan saya luar biasa. Itu saya simpen, saya baca berulang-ulang karena ini sesuatu yang istimewa. Jadi itu kayak ya koleksi buat saya. Tapi kalau yang buku-buku itu selain tadi itu koran apa itu buku itu dapat Potongan koran dan majalah itu koleksi pertamanya Mas Ulil ya? Enggak, maksudnya ada tambahan buku itu selain dari sekolah. Nggak mungkin beli buku Nggak ada itu ya? Karena ya ada di sekolah itu bacaan-bacaan tapi nggak menarik ya. Salah satu bacaan yang saya suka dulu nggak tahu di perpustakaan sekolah saya itu tiba-tiba ada buku karangan Sidi Ghazalba. Judulnya Sistematika Filsafat. Itu 4 jilid. Itu bacaan ya pasti berat sekali Di karena perpustakaan sekolah. Jadi itu sekolah saya di perpustakaannya ada buku Sidi itu. Ghazalba. Saya kenal waktu itu baca saya juga. Saya pinjam 4-4-nya, saya pinjam 4 jilid, saya baca. Ya nggak paham. Saya baca selesai. 4 jilid. Berapa lama itu Mas baca 4 jilid itu? Wah, itu berbulan-bulan. Karena pasti nggak ada murid yang pasti pinjam. Sudah pasti nggak ada. Artinya Nggak ada yang butuhkan. Nggak ada yang butuhkan. Jadi saya aman aja. Saya begitu sudah saatnya kembali, terus saya bilang, ya perpanjang ya. Jadi perpanjang berkali-kali. Karena saya tahu tidak mungkin ada murid atau guru yang akan membaca buku ini. Dan
kepala perpustakaannya juga tahu, nggak usah anaknya Mas baca aja. Nggak ada yang butuh buku ini, tapi saya baca itu, membaca madhab-madhab dalam filsafat. Ya saya nggak paham, tapi ya itu sekali lagi karena tidak ada bacaan lain, yaitu saya baca. Kalau tadi bisa dikatakan kebetulan ya, jadi ada koran apa itu kebetulan, tapi secara sistemik gitulah kira-kira mengumpulkan buku itu sejak S1 atau? Saya mulai mengumpulkan buku ya tentu saja ketika saya di Jakarta ya. Itu setelah SMA langsung Jakarta ya? Setelah aliyah? Jadi setelah aliyah itu gap 2 tahun, saya ngajar dulu 2 tahun. Di pondok? Di madrasah di kampung saya. Kemudian setelah 2 tahun. Itu sambil baca tadi itu ya? Iya sambil Proses baca, itu sambil, ya itu tadi. Ya, ya. Nah, ada peristiwa lain. Jadi saya punya seorang guru yang kemudian belakangan jadi ketua Lakpesdam NU, PP Lakpesdam, almarhum Pak Maskur Maskur. Maskur Maskur itu dulu, Pak Maskur itu dulu guru saya. Dia mengajar civic kewargaan ya. Nah Pak Maskur itu ketika ngajar itu menarik sekali. Beliau sebetulnya sebagai seorang guru itu mungkin bagi kebanyakan murid dia nggak menarik karena artikulasinya tidak terlalu bagus ya. Tapi ketika mengajar itu banyak informasi yang buat saya itu membuat saya jadi menjadi curious sekali, menjadi ingin tahu. Jadi dia itu ketika ngajar itu selalu merujuk kepada buku-buku bacaan dia yang banyak sekali karena dia itu bekerja sebagai volunteer atau ya mungkin semacam pekerja lapangan untuk LP3S. LP3S, oke. Dan rutin dia mendapatkan kiriman majalah Prisma setiap terbit. Jadi saya kemudian rutin ke rumah dia. Saya naik sepeda, kira-kira jaraknya dari rumah saya ya ngontel itu sekitar 1 jam lah. Saya ngontel ke rumah dia, baca Prisma. Atau saya pinjam Prisma. Bayangkan. Itu masih aliyah SMA ya. Anda bayangkan bagaimana anak aliyah bisa paham Prisma kan? Pasti nggak paham, sudah pasti nggak paham. Tapi karena minatnya. Ya, tapi kayak tadi itu karena nggak ada bacaan lain, mungkin kalau saya ketika itu ada bacaan kayak, nah saya juga heran ya, kenapa saya nggak membaca Kopingho misalnya? Padahal di tempat saya ada peminjaman toko ya, ada peminjaman bacaan kayak gitu. Tapi nggak tahu saya nggak suka. Ya mungkin karena minat saya ya. Yang saya suka membaca kayak gini-gini ini. Tahu dari dulu berarti nggak baca komik gitu Mas? Model? Sama sekali nggak. Okay. Kecuali komik tentang neraka. Ini karena jahanam. Iya betul, tentang neraka. Itu saya baca. Itu kalau sekarang itu kayak majalah Hidayah ya. Nah, saya rutin ke rumahnya Pak Maskur gitu untuk pinjam buku-buku terbitan LP3S semuanya itu. Prisma setiap terbit saya selalu datang ke rumahnya kemudian pinjam. Pak Maskur ya senang sekali meminjamkan kepada saya. Dan tidak ada muridnya dia yang meminjam kecuali saya. Ya karena pasti dikembalikan. Artinya ya karena guru saya sendiri nggak mungkin saya nyuri dari dia ya. Jadi tapi salah satu peristiwa yang membahagiakan adalah ketika terbit edisi khusus Prisma tahun 94 dulu itu. Yang NU itu ya. Tentang Islam itu yang warnanya merah itu. Menjelang muktamar NU. Menjelang muktamar atau malah setelah. Enggak menjelang ya. Itu Pak Maskur itu langsung kamu harus baca ini. Wah, itu langsung saya copy semua. Seluruh edisi Prisma itu saya copy. Ada tulisannya Gus Dur. Itu sudah ada fotokopi ya? Sudah ada. Tahun 84 kalau nggak salah ya. 84 itu. Iya, 84. Ya, saya baca juga itu Prisma itu. 84 itu. Ada tulisan Gus Dur, Cak Nur, Jalaluddin Rahmat, Aswab Mahasin. Kemudian ada tulisannya Mas Arief Mudasir Mandan tentang Situ Bondo. Kemudian ada wawancara dengan Syafi'i Ma'arif. Itu buat saya edisi itu ya, terus terang membuat saya kayak tergugah sekali gitu. Ya, itu belum ke Jakarta ya? Belum. Nah, edisi ini gini, ketika membaca edisi ini itu modal bacaan saya sudah agak banyak. Tadi itu berkat baca koran, clippingan koran itu.
Sehingga ketika saya baca Prisma yang ini, saya udah paham. Saya udah paham. Saya sudah tahu, sudah 1 tahun di Jogja itu. Saya masuk 83, 1 84 ada edisi itu 84 ya? edisi itu. Jadi udah baca Prisma sebelumnya juga gitu. Nah, saya Tempo dan Prisma udah baca sebagian sebelumnya. Tapi berkat bacaan artikel-artikel koran. Jadi waktu saya ke Jakarta itu sebetulnya saya diterima di Lipia. Jadi ceritanya begini, ada program kerjasama antara Lakpesdam dengan Lipia. Lakpesdam? Ya, Oke. ketika itu hasil dari kunjungan Ki Sahal Gus Dur ketemu dengan Abdullah bin Bas. Oke. Nah, salah satu... Ini pemikir Wahabi ya, apa Betul. namanya? Fatwa, apa namanya? Ya, muftinya lah. Mufti. Dan muftinya, Bukan muftinya Arab apa, Saudi. negara Saudi. Itu tahun berapa tuh, Mas? Nah, jadi 86 hasil dari pertemuan kunjungan Gus Dur dan kiai-kiai yang lain itu menghasilkan kayak kerjasama. Salah satu bentuk kerjasama adalah mengadakan kursus bahasa Arab untuk guru-guru di sekolah madrasah di lingkungan NU. Nah, karena ketika itu saya ngajar bahasa Arab di madrasah di kampung, dan ada kegiatan ini di Kajen, di tempatnya Ki Sahal, langsung saya ditawari, karena ketua panitianya itu guru saya sendiri juga. Lil, kamu mau ikut nggak ini? Wah, mau sekali gitu. Itu se-Jawa Tengah, jadi latihan training guru-guru bahasa Arab se-Jawa Tengah. Nah, itu seminggu, Mas Wedi, seminggu. Nah, saya tuh dari latihan itu terpilih sebagai peserta terbaik nomor 1. Hadiahnya adalah saya ditawari ke Lipia. Itulah ceritanya. Dapat beasiswa ke Sadar Lipia nggak itu ya? waktu itu Lipia itu apa, bagaimana? Tahu bahwa Tahu, ini ya? lembaga Wahabi itu saya tahu. Ya. Wahabi itu apa juga tahu? Waktu itu. Tahu tapi belum seperti sekarang Oke, ya. Artinya saya mengerti Wahabi itu apa. Dan ayah saya sebetulnya menentang saya pergi ke Jakarta itu. Tapi karena Menentangnya karena Lipia ya? Wahabi ini. Wahabi ya, oke. Tetapi ayah saya membolehkan karena judulnya saya diundang ke Lipia itu untuk belajar bahasa Arab. Bukan belajar agama ya? Belajar agama, belajar Ini bahasa tapi yang Arab. kursus itu ya, Mas ya? Ya, Yang pertama melanjutkan. kursus itu ya? Kursus, jadi saya ditawari untuk ikut program diploma untuk guru-guru bahasa Arab ya. Oh, berarti diplomanya juga sama belajar bahasa Arab? Bahasa Arab. Oke. Nah, diploma ini untuk pengajaran bahasa Arab. Cuma tawarannya cuma setahun ya. Nah, ketika saya menyelesaikan program setahun itu, saya kemudian keluar sebagai peserta terbaik juga. Terus saya ditawari ikut yang kuliah syariah. 4 tahun kan. Ya, Tapi itu bahasa Arab itu memang bahasa Arab tapi atau ada juga ideologinya nah, atau itu? begini. Kalau yang diploma pengajaran bahasa Arab, karena ini adalah untuk pengajaran bahasa Arab, jadi semua materinya tentu tentang bahasa Arab. Cuma ada seorang dosen dari Mesir yang dia ini pengikut fanatiknya Ikhwan. Jadi sambil ngajar sambil Ideologisasi. Ya, ideologisasi juga. Tapi Ikhwan ya, bukan Ikhwan. Wahabi ya? Bukan Wahabi, tapi dia Ikhwan. Nah, dan dia sebagai dosen itu menarik sekali, orangnya sangat kreatif dan sebagai guru itu memikat banget. Metodenya bagus banget ya. Sehingga kami tertarik itu. Tapi di sela-sela ngajar, dia tuh mengenalkan literatur Ikhwan. Ya akhirnya kami baca kan. Dari situ saya berkenalan dengan Hasan Al-Banna, Said Qutb, kemudian Abdul A'la Maududi. Oh, sebelumnya belum ini ya? Belum tahu saya. Belum tahu. Jadi saya berkenalan dengan Ikhwan yang melalui dosen saya yang satu ini. Nah, Anda tahu kan di Lipia itu kan gratis dan ada beasiswa per bulan gitu, dikasih uang saku ya. Nah, sebagian uang saku itu saya belikan untuk beli buku. Pokoknya pekerjaan saya dulu itu selesai kuliah jam 1 langsung pergi ke Senen ke toko Loa. Oke. Jadi baru mulai ngoleksi buku itu Ya, setelah toko Loa Lipia itu. ya? Disitulah saya mengkoleksi edisi Prisma yang lama itu, saya borongin semua itu. Dalam soal koleksi Ternyata buku, kenal Pasar Senen ya, juga. jadi dalam soal koleksi buku, Loa adalah kuncinya. Betul, Kalau betul. nggak kenal Loa, maka diragukan. Kenapa Loa? Karena itulah kemampuan kita. Kalau di Jogja itu shopping. namanya. Shopping ya betul, shopping.
Tapi Mas Ulil dari awal memang kan Mas Ulil tadi cerita karena kerakusan ya, karena senang baca gitu ya, apapun dibaca. Nggak terlalu selektif gitu ya. Yeah. Nah mulai menseleksi, memilah mana yang kemudian dibaca. Jadi gini, seleksi itu ternyata saya lakukan secara tidak sadar. Oke. Jadi saya itu sebetulnya memang kayak random, karena ketika koleksi clipping koran itu kan apa saja bisa saya baca kan. Karena kiloan tadi ya Karena belinya. kiloan itu, jadi saya bisa baca ya politik, ya agama, ya sastra, ya kebudayaan, ya hukum, macam-macam. Tapi ternyata walaupun itu kelihatannya random, ternyata di kepala saya itu sudah ada sistem yang menyeleksi. Artinya ya saya baru sadar belakangan. Artinya saya ternyata yang saya suka membaca ya beberapa jenis artikel yang tanda kutip yang berbau pemikiran. Jadi misalnya sastra juga sastra pemikiran, apa kayak gitu-gitulah. Jadi saya dari dulu memang suka yang bersifat gagasan-gagasan yang bersifat pemikiran gitu atau intelektualistik ya. Dan itu yang saya pilih. Jadi kalau misalnya bacaan yang lain, misalnya kayak tentu saja tentang resep masakan ya nggak saya beli. Tidak saya beli. Tetapi olahraga saya suka. Jadi dulu itu saya suka mengoleksi artikel-artikel tentang olahraga. Artikel-artikelnya Nino Laksono, Sindunata, tentang sepak bola. Referensinya sama kalau sama pemikiran juga kan. Tapi kalau nonton bolanya tetap suka kan? Nonton bola suka banget. Dulu di kampung itu ya tontonannya cuma dua, badminton sama bola kan. Dua udah itu. Kalau arah koleksi buku itu kan, kalau saya misalnya tergantung riset ya. Jadi dari tahun ke tahun itu ngumpulin nulis sesuai dengan topik riset sebenarnya. Mungkin Mas Ulil punya kesamaan atau saya itu orang terus terang ya, saya ini orang anarkis ya. Dalam pengertian saya tuh minat saya tuh luas banget. Karena karena tadi sejarahnya itu. Karena karena tidak ada perpustakaan dan terpaksa membaca apa saja, jadi minat saya ya apa saja. Meskipun apa saja itu tidak apa saja juga, apa saja yang menarik saya. Dan yang menarik saya itu sesuatu yang bersifat pemikiran. Tapi itu lingkupnya luas banget, mulai dari pemikiran keagamaan, sastra, kemudian politik, kebudayaan, dan macam-macam itu. Nah interest itu juga nggak sih Mas yang bikin Mas Ulil kemudian jadi apa ya? Kan dulu itu kan gitu ya, Mas Ulil kan populer jadi intelektual liberal Islam ya. Nah apakah karena memang itu tadi ya? Karena bertahun-tahun gitu ya menekuni bacaan soal pemikiran-pemikiran jadi apa ya muncul dengan satu gagasan baru gitu kan dulu apa istilahnya ya bahasanya Mas Ulil itu menyegarkan kembali pemahaman Islam pemahaman kita atas agama. Betul itu. Jadi sebetulnya benih-benih gagasan saya itu mulai saya cicil sejak dari pondok. Ketika saya berkenalan dengan misalnya salah satu artikel yang ada di majalah edisi khusus Prisma tadi itu 84 itu adalah tulisannya Johan Effendi. Pak Johan itu nulis tentang takdir kalau nggak salah, masalah takdir lah. Itu buat saya itu sesuatu yang menarik. Dan Pak Johan kan kita tahu Pak Johan kan pemikir yang mendalam sekali ya. Ketika menulis itu kita diajak untuk menggeluti sesuatu sampai sedalam-dalamnya. Nah, bagi saya tulisan Pak Johan itu memantik keingintahuan saya tentang masalah teologi. Ya. Jadi pemikiran, nah termasuk Mas Edi mungkin ingat ya, pada sekitar setelah Muktamar Situbondo tahun 84, Gus Dur bersama kawan-kawan di Jakarta itu menerbitkan majalah yang hanya sekali terbit, namanya Wawasan. Saya baca habis itu. Karena itu seperti majalahnya Hasan Hanafi apa? Ya, Al-Yazhar Al-Islami. Al-Yazhar Al-Islami di Mesir kan. Persis. Jadi majalah itu memang Gus Dur yang punya inisiatif. Jadi itu majalah Wawasan.
isinya ketika itu tentang konsep negara Islam. Negara Islam. Oke. Jadi itu kritiknya Gus Dur terhadap konsep negara Islam, konsepnya Maududi segala macam. Ikhwanul Muslimin. Jadi Ikhwanul sudah Muslimin. ada pengindonesiaan. Betul, inilah. persis. Itu majalah. Pancasila sudah ada di situ. Itu saya dapat majalah waktu di Kajen. Masih di Kajen, ya? Masih di Kajen. Saya dapat majalah itu tuh sewenangnya minta ampun. Itu saya baca berkali-kali karena nggak paham. Pokoknya kalau baca ketika itu karena Itu nggak sebenarnya paham. semi jurnal. Kalau Semi masih di jurnal. Kajen berarti masih aliyah ya Mas ya? Ketika itu saya sudah selesai aliyah. Jadi Oh, saya oke. masih ngajar sebagai Oh pas guru. ngajar Guru, itu ya. guru. Iya. Masih guru gitu. Dapat majalah itu. Pinjam tentunya ya. Dari perpustakaannya pondoknya Ki Sahal. Majalah wawasan itu. Saya fotokopi semuanya itu. Karena sudah ngajar, jadi guru, ketika itu gaji saya sebagai guru itu 12.500. Honor. Honor. Lebih dikit honor dari LP3S ya. Nah, jadi saya itu ketika jadi guru di kampung itu, honor saya itu 12.500. 7.500-nya saya pakai untuk langganan Kompas. Jadi saya tuh bangga sekali karena saya merasa di kampung saya satu-satunya orang yang langganan Kompas. Kok nasibnya sama ya? Ketika saya mahasiswa itu langganan Kompas sama Tempo saya. Itu Itu kaya sekali kita langganan Kompas. Tapi uangnya dari nulis juga. Jadi bukan. Jadi saya merasa bangga sekali karena kalaupun ada orang yang membaca koran di desa saya atau di kecamatan saya bahkan, paling Suara Merdeka dan Penyebar Semangat majalah bahasa Jawa ya. Yang langganan Kompas itu setahu saya itu jarang banget. Karena kan Kompas agak intelektual gitu ya kesannya kan. Memang betul begitu kan. Berarti di pondok cuma Mas Ulil yang baca Kompas tuh? Iya, nggak ada yang lain. Dan kalau menemukan artikelnya Gus Dur itu gembiranya saya luar biasa. Meskipun saya nggak paham. Ini kembali ke Lipia tadi. Yang 4 tahun diambil nggak? Saya ambil, jadi akhirnya ditawari 4 tahun. Ayah saya agak keberatan, tapi gimana? Ayah saya nggak bisa mengkuliahkan saya. Saya mondok, saya juga ayah saya nggak mampu juga. Akhirnya ya sudahlah, ini yang tersedia kesempatan hanya ini saja. Itu Akhirnya jurusan saya syariah ya Mas ya? ambil. Berarti. Karena hanya satu saja Oke. jurusannya. Saya ambil jurusan syariah 4 tahun di sana. Itu tahun-tahun yang bagi saya sangat menggembirakan sekali. Karena itu mungkin tahun-tahun yang paling kreatif dalam hidup saya ya. Disitulah saya masuk PMII, mendirikan PMII di Lipia. 164 164 forum studi. bersama Danar. Jadi itu ya berkat uang saku dari Saudi itu. Ini bagaimana membawa bahan dari pesantren ya, kitab kuning, ideologi Aswajan dan lain sebagainya ketika bertemu dengan itu, dengan Sebetulnya gini ya, Iya. jujur saja, saya itu terus terang sejak di pondok sebetulnya, saya itu punya pertanyaan-pertanyaan besar menyangkut ajaran-ajaran yang saya pelajari di pondok itu. Saya punya pertanyaan kritis, tapi saya nggak berani mengemukakan itu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, karena saya baca banyak sumber kan. Ini kok begini, ini kok begini, ini kok begini. Saya nggak cocok. Kok Quran bilang begini, maksudnya apa gitu. Jadi saya sebetulnya sejak di pondok itu sudah ada semacam skeptisisme ya, artinya bertanya-tanya, kenapa begitu. Tapi ya saya nggak berani mengatakan itu. Dan nggak ada teman diskusi ya Mas? Nggak ada di teman pondok? diskusi. Ya. Nah, momentum saya meledakkan skeptisisme saya ini, itu ya ketika saya mendirikan JIL itu. Jadi gini, sebetulnya berdirinya JIL itu adalah puncak dari proses yang sudah saya alami lama, yaitu saya bertanya tentang hal-hal yang problematis tanda kutip di dalam ajaran Islam ya. Nah, ketika muncul fundamentalisme dan kelompok-kelompok yang konservatif ya setelah reformasi itu kemudian mengingatkan saya kepada apa yang pernah saya alami di pondok. Tapi dalam bentuknya yang lebih konservatif ya. Misalnya pertanyaan-pertanyaan
soal jilbab, soal konsep negara, soal hubungan antara agama dengan negara, tentang perempuan, hak kaum minoritas. Itu kan saya sejak dulu kan sudah bertanya itu. Dan saya bertanya itu kemudian juga di-trigger antara lain oleh tulisan-tulisannya Gus Dur dan Cak Nur yang saya baca sejak di pondok itu. Nah, ketika muncul PKS, Salafi, Wahabi, Sabili itu langsung saya seperti dendam saya itu muncul. Jadi ada hal-hal yang saya pertanyakan dan saya punya kemuskilan terkait dengan ajaran-ajaran yang diajarkan di Kitab Kuning gitu ya. Soal perempuan, soal hak-hak minoritas, soal hubungan agama dengan negara dan seterusnya. Dan skeptisisme saya itu atau pertanyaan-pertanyaan ini dibuat makin akut ya karena bacaan-bacaan saya terhadap pikiran-pikiran yang saya temukan di tadi itu, clipping koran, di majalah Tempo juga, gagasan-gagasannya Gus Dur, Cak Nur, Dawam Raharjo, Johan Effendi, Ignas Kleden, Gunawan Muhammad dan seterusnya. Itu membentuk saya semua itu. Berarti nggak tiba-tiba mengakrabi, kan kalau kita lihat gitu ya literaturnya misalnya Kursman gitu ya, Fazlur Rahman itu nggak setelah baca-baca itu lama sekali. Jadi prosesnya lama ya Mas sekali. Menuju sampai sejak di ke pondok. jil itu. Jadi saya itu sebetulnya mulai jil sejak di pondok sebetulnya. Oh, oke. Karena saya itu, nah ini Mas Edi, saya tidak membaca bukunya Wahib, catatan pergolakan pemikiran Islam itu. Tapi buku itu pernah saya lihat waktu saya di pesantren. Jadi diedarkan di antara santri-santri gitu, tapi sembunyi-sembunyi. Diam-diam. Nah saya ketika itu bertanya, itu buku apa sih gitu kan. Belakangan saya baru tahu itu bukunya Wahib. Konon katanya ketika itu orang selentingan-selentingan gitu, ini buku yang berbahaya terus. Tapi dibaca sembunyi-sembunyi oleh beberapa santri. Tapi saya nggak berkesempatan membaca bukunya Wahib itu. Tetapi apa yang dikatakan Wahib itu saya baca dalam tulisan-tulisannya orang-orang lain yang tadi itu. Jadi, nah di Libya itu saya berinteraksi dengan gagasan-gagasan yang berbeda, gagasan dari Ikhwan, dari Maududi, dari pemikir-pemikir Timur Tengah seperti Yusuf Qaradawi dan Muhammad Al-Ghazali dan yang lain-lain ya. Jadi itu kontras itu antara bacaan-bacaan saya yang sebetulnya liberal waktu saya di pesantren menjadi bacaan-bacaan yang sangat-sangat kanan ketika saya di Libya itu. Jadi saya itu terombang-ambing antara dua kutub ini. Iya. Tapi ya saya menikmati karena pada dasarnya saya suka gagasan ya. Kan tadi Mas Ulil bilang terombang-ambing tuh antara pemikiran kanan gitu ya dengan kiri gitu. Nah itu kayak gimana tuh Mas? Ya saya berusaha untuk mencari titik tengah di situ ya. Saya bergulat lama banget ya. Ini bagian dari proses pribadi saya untuk mencari jawaban ya. Dulu Mizan tuh pernah menerbitkan buku. Waktu saya masih kuliah di Libya itu ada buku terbitan Mizan judulnya Mencari Islam. Anak-anak muda gitu ya. Anak muda mencari Islam. Mencari Islam yang diedit oleh Mas Haidar dengan Ihsan Ali Fauzi. Ketika itu saya belum kuat beli buku itu. Jadi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah setiap selesai kuliah, saya pergi ke toko Wali Songo di Kuitang sana. Selesai kuliah saya ke sana. Ketika itu buku belum dibungkus dengan plastik kayak sekarang, masih terbuka. Jadi saya ke sana baca buku itu. Belum selesai, besok datang lagi gitu ya. Jadi itu saya baca di toko buku sampai khatam karena saya tertarik sekali dengan cerita-cerita personal beberapa orang di situ, para aktivis Muslim ya, termasuk Hamid Basyaib, ada Ali Munhanif, ada Nurul Agustina, ada banyak itu di situ ya. Itu betul-betul buku ini membuat saya terwakili. Pencarian saya terhadap Islam itu terwakili di situ. Saya suka banget baca buku itu dan itu menolong saya juga untuk
mencari jawaban juga ya. Ya tentu saja jawaban itu tidak langsung saya temukan setelah selesai membaca buku itu, tapi itu menolong saya untuk merumuskan kisi-kisinya lah, kira-kira oh ini begini. Itu mempengaruhi ini enggak arah koleksi yang buku, pembelian buku, misalnya edisi Jadi berubah. orang-orang Iya. Arab ya, intelektual tadi itu di Mesir, di Arab Saudi di Sebetulnya saya itu mengalami semacam apa ya, jatuh cinta atau infatuation apa ya, apa punya hubungan cinta dengan buku-buku Arab tulisan para pemikir Ikhwan itu cuma sebentar sebetulnya, karena belakangan saya kecewa karena saya menemukan sesuatu yang problematis itu. Jadi saya tuh mungkin cuma setahun atau 2 tahun saya sempat jatuh cinta. tapi itu. sempat mengoleksi ya. Mengoleksi tapi sedikit kayak karena mahal juga kan, karena itu impor ya. Dan Jadi itu saya memang pas masih di Lipia masih itu di ya, Lipia ya. Misalnya saya beli tafsirnya Said Qutb fi Dhilalil Quran itu kan mahal. Mas? Iya. Saya Tapi sempat beli kredit. dari Mesir langsung. Dari apa namanya? Jadi impor. kampus itu memfasilitasi kita untuk beli tafsir itu secara kredit ya. Jadi saya beli buku tafsir itu. Saya senang banget. Pada saat itu saya suka membaca tafsir ini ya. Tapi belakangan saya kecewa dengan Said Qutb itu karena ya saya merasakan ada sesuatu yang janggal itu. Kecenderungan yang totaliter dan apa ya? Simplistik dan reduksionistik ya. Akhirnya bacaan-bacaan saya di pesantren, Gus Dur, Cak Nur itu bangkit lagi. Nggak bisa ini. Ini nggak bisa nyambung dengan realitas Indonesia. Di situ saya memberontak itu. Jadi itu pemberontakan kedua. Jadi pemberontakan pertama waktu saya di pondok, saya bertanya-tanya tentang tradisi saya. Ketika saya mempelajari gagasan para penulis-penulis Arab modern, saya jatuh cinta sebentar. Tapi kemudian saya nggak puas juga. Saya memberontak untuk kedua kalinya. Nah, waktu reformasi, muncul kelompok-kelompok apa ya yang dipengaruhi oleh Ikhwan di Indonesia. Neo fundamental Ya, itu biasa suka pada bilang tuh. neofundamentalisme Iya. itu langsung saya jadi kayak tertantang untuk merespon mereka dan menyangkal pandangan-pandangan mereka ya. Karena saya ingat waktu saya di Lipia itu kan reformasi tahun 98 kan. Atau persisnya kan pergolakan itu kan tahun 2000 di era Megawati itu kan muncul, atau era Gus Dur juga era Megawati, ada perang Ambon dan seterusnya. Sabili itu baru naik daun ketika itu ya. Itu betul-betul menantang saya untuk merespon, karena saya ingat tahun-tahun ketika saya di Lipia pernah jatuh cinta pada Said Qutb dan seterusnya, tapi kemudian saya balik melawan mereka. Tiba-tiba ini ada kelompok di Indonesia yang meniru anak cucunya Said Qutb membuat gerakan di Indonesia, dan ini padahal posisinya lagi kecewa. Jadi saya betul-betul marah, terus marah itu. Saya nggak terima kalau Indonesia itu diubah jadi negara yang dipengaruhi oleh gagasan-gagasan. Karena saya belajar betul. Saya belajar lama gagasan-gagasan ini waktu saya di Lipia, dan bagi saya problematis itu. Jadi sebetulnya itulah pertama kali saya merumuskan gagasan Jildo waktu di Lipia itu. Oh, jadi sebelum keluar Lipia? Iya, sebelum. Jadi saya mulai merumuskan tuh di situ, mencari-cari rumusan ini kayak apa ya. Itu pemberontakan ketiga tuh Mas ya? Pemberontakan kedua itu. Oh, kedua. Dan itu persis terjadi ketika saya mendirikan PMII di sana. Di Lipia? Di Lipia. Saya mendirikan PMII di sana, dan saya membuat kelompok diskusi. Dan di situ saya kemudian tampil sebagai penceramah ya. Saya dipaksa untuk merumuskan gagasan kan. Praktis ideologi PMII itu bertentangan dengan ideologi Lipia ya. Persis. Jadi itu. Dan ketika saya mendirikan Lipia di Jakarta, saya jadi omongan banyak orang. Saya ditentang kiri kanan, dan saya dituduh Syiah dan macam-macam lah waktu di Lipia itu. Jadi itu. Dan akhirnya tidak selesai atau selesai? Saya selesai 4 tahun ya. Ada ijazah itu? Saya memang maksudnya sampai ujian gitu? Sampai ujian ya. Okay. Jadi
saya tidak mendapatkan ijazah dari Libya karena saya ada satu mata kuliah yaitu akidah yang saya disuruh mengulang karena Akidahnya nggak beres. saya nggak mau. Ini anak pondok nggak lulus akidah. Akidah dari Libya. Saya akhirnya nggak mau. Gitu. Catatannya adalah akidah tidak lulus di Libya. Iya. Gitu ya. Nah, kembali nih soal bagaimana pengaruh kitab kuning terhadap proses khususnya di Libya tadi dan masuk ke JIL itu gimana? Apa ininya? Sebetulnya JIL itu adalah puncak dari pergulatan saya menghadapi kelompok-kelompok Wahabi dan Ikhwan ya di Libya. Itu saya lalui tahun-tahun 92, 93 itu. Itulah pergulatan saya dengan Ikhwan dan Wahabi itu. Tapi di sini udah ada kitab kuning kan di kepala di bawah. Ya, kitab kuning kan terbawa terus ya pada dalam diri saya. Jadi itulah masa-masa saya mulai merumuskan JIL meskipun tidak saya namai JIL. JIL itu kan baru muncul tahun 2001. Jadi jauh setelah saya dari Libya. Jadi itulah saya mungkin bahkan JIL itu sudah saya rumuskan sejak saya di pondok. Ketika saya membaca Gus Dur, membaca Cak Nur, membaca Kang Jalal ya. Membaca pikiran-pikirannya Ki Sahal. Jadi sumber-sumber pembentukan gagasan JIL itu dari pondok. Meskipun secara publik baru muncul jadi 2001. populer tahun 2001 ya. Dan sebetulnya gagasan JIL itu gagasan pesantren. Pesantren banget. Karena isinya adalah kritik terhadap konsep negara Islamnya Ikhwan. Itu kalau mau diringkaskan seluruh gagasan JIL ya. Jadi kritik atas gagasan negara ala Sayyid Qutb, ala Abdul Alam Maududi, ala kaum Khomeini. Ala Khomeini mungkin tidak karena tidak banyak pengaruhnya. Jadi JIL itu sangat pesantren sekali. Oke. Tapi Mas, kalau dari kalangan pesantren sendiri gitu ya, itu ada reaksi penolakan juga nggak sih? Karena kan capnya kan liberal gitu. Penolakannya banyak karena mereka tidak mengerti esensinya ya, karena nama liberal itu. Tapi esensinya gagasan JIL itu ya seperti yang ditulis Gus Dur di dalam majalah Wawasan yang tadi saya ceritakan. Persis seperti gagasan Gus Dur yang itu pernah Gus Dur itu melontarkan gagasan yang dimuat di majalah di koran Pelita. Itu setelah Muktamar Situbondo. Ada 2 seri wawancara dengan Gus Dur yang dimuat di Pelita tentang Islam sebagai ideologi komplementer. Ketika itu lawan diskusinya adalah Amin Rais. Jadi Amin Rais menghendaki Islam sebagai ideologi alternatif. Karena Amin Rais kan terpengaruh oleh Ali Syariati, Iran, gagasan tentang negara wilayatul faqih. Gus Dur nggak setuju. Gus Dur mengatakan Islam bukan ideologi alternatif. Islam itu adalah ideologi yang bisa bekerja sama dengan ideologi-ideologi lain di luar Islam. Itu yang beliau sebut sebagai Islam sebagai ideologi komplementer. Itu ada di Prisma juga itu. Ada di Prisma juga, tapi itu dinyatakan oleh Gus Dur dalam wawancara di Pelita. Itu saya baca. Itulah gagasan JIL itu sebetulnya intinya di situ. Intinya adalah konsep merumuskan konsep hubungan negara dengan agama. Yang itu sudah dikatakan Gus Dur, dikatakan Cak Nur, dikatakan oleh para pemikir-pemikir Muslim pada tahun-tahun 90-an. Jadi namanya saja Islam liberal, tapi kontennya sebetulnya ya itu. Ini menarik nih, karena persepsi banyak orang ya, bahkan di kampus sekalipun nih Mas, soal JIL itu kan tidak seperti yang disampaikan oleh Mas Ulil ya. Orang terpesona oleh kata liberal. Kata liberal itu kemudian mereka maknai sendiri, mereka definisikan sendiri, kemudian mereka hajar sendiri. Jadi itu namanya strawman itu kan, the fallacy of strawman itu kan. Jadi mereka memaknai sendiri, kemudian mereka serang sendiri, mereka pukuli sendiri apa yang mereka bayangkan itu. Apalagi kalau baca yang buku fatwa-fatwa kontemporer itu kan Mas, orang taunya ya JIL itu banyak menyinggung isu-isu yang
apa ya, artifisial. isu-isu kontemporer gitu ya. Ya, Kalau ya. Mas Edi bilangnya artifisial gitu. Atau Karena pinggiran. jujur mahasiswa saya Mas di mata kuliah pemikiran politik Islam itu sampai sekarang pun masih menjadikan apa namanya JIL dalam konteks Indonesia ya sebagai rujukan utama gitu. Tulisan-tulisan Mas Ulil yang dulu tuh Ya. masih jadi rujukan utama. Jadi Gitu. sebetulnya kalau mau diringkaskan ya itu. Jadi konsep negara, kemudian yang berikutnya adalah konsep tentang minoritas. Ya. Bahwa kaum minoritas itu punya. Nah, gagasan mengenai minoritas ini juga saya banyak dipengaruhi oleh Gus Dur sebetulnya. Jadi Gus Dur itu tahun 90-an itu kan mendirikan Mas Edi ini yang salah satu yang menjadi pendirinya juga atau aktif di situ, Intervide. Iya. Dian Intervide itu lembaga dialog antar agama di Jogja yang Gus Dur salah satu pendirinya. Nah, waktu Gus Dur mendirikan Dian Intervide itu tahun berapa Mas Edi ya? Tahun 92 atau 93. 92. Itu saya masih di Lipia. Saya dengar-dengar saja itu. Dengar-dengar saja. Tapi ketika itu saya belum dekat dengan Gus Dur ya. Tapi saya tuh mengagumi laporan-laporan Kompas Iya, iya. yang Itu ditulis oleh Kompas ST Sularto. ST Sularto tentang kegiatan Dian Intervide. Gus Dur ceramah dimuat, ya, ceramah bersama Romo Mangun, Fran Magnis dan segala macam itu kan dimuat di situ. Itu selalu membuat saya jadi terkesima itu. Tapi ketika itu saya belum siapa-siapa, saya belum bisa ikut dalam Masih kegiatan pembaca, ya? belum ikut kegiatan antar iman. Pembaca dan pengagum ya Mas. Iya. Saya masih ingat tahun itu saya masih ingat pada tahun-tahun itu Bunda Teresia meninggal. Oke. Tahun 90-an itu meninggal. Saya menulis artikel. Saya kirimkan ke Kompas dengan ketikan manual ya. Untuk mengapresiasi Bunda Teresia. Itu artikel pertama yang saya kirimkan ke Kompas tapi ditolak. Nggak dimuat ya. Alasannya karena apa itu halaman. Ya, halaman. Anda kepanjangan tulisannya dan macam-macam. Mungkin alasannya memang nggak layak muat ya. Tapi perasaan saya tulisan ini bagus banget. Karena ya tadi itu saya membaca Gus Dur, membaca gagasan-gagasannya Cak Nur. Ini adalah tulisan yang mengartikulasikan gagasannya Gus Dur tapi dalam bentuk tadi itu mengapresiasi Bunda Teresia itu. Nah, di situ saya mengatakan bahwa Bunda Teresia adalah orang yang layak masuk surga. Karena dia punya concern kemanusiaan yang itu juga bagian dari concern Islam. Jadi saya mengatakan mungkin karena itu mungkin Kompas nggak berani muat ya. Bunda Teresia itu layak masuk surga. Walaupun dia Kristen, Katolik, tapi dia layak masuk surga. Kalau Kompas tahu siapa yang menulis dan ada backingnya secara politik, bisa ya semua. Itu tahun 92 atau 93 saya nulis itu ya. Jauh sebelum JIL lahir. Jadi belum dikenal sebagai foundernya JIL ya. Belum ada istilah Islam liberal ya. Iya. Jadi orang taunya JIL itu ya mendadak saja ya. Tapi dalam diri saya prosesnya itu panjang banget dan itu hasil koleksi buku-buku. Itu sekarang dari JIL ke Ihya itu kan ada di tengah-tengah Amerika nih ya. Mas Ulil ke Amerika. Ini gimana bisa menjelaskan apakah Amerika ada pengaruh atau Amerika, periode saya di Amerika itu pengaruhnya besar sekali karena waktu saya di sana itu saya mengalami semacam turning point ya. Dulunya karena saya aktivis gerakan kan, aktivis gerakan itu kan pendekatannya adalah ingin mendobrak dunia dan mengubahnya. Sombong sekali kan. Itu semangatnya anak dengan muda. referensi secukupnya. Dengan referensi yang seadanya. Seolah-olah kami ini tahu tentang apa yang terbaik bagi manusia dan mengubahnya. Wah, optimismenya kan dahsyat kan. Ini pesan penting ini buat semua anak muda nih. Waktu saya kuliah di Amerika, terus terang saya mengalami semacam benturan. Artinya saya ditampar itu ya. Dunia itu nggak sesederhana yang kamu bayangkan.
Jadi saya mulai membaca mendalam kan. Cara membaca masalah, cara mendekati teks dalam tradisi. Salah satu dosen yang membentuk saya dalam membaca tradisi Islam itu adalah almarhum dia, namanya Profesor Dr. Syahab Ahmad ya. Syahab Ahmad ini orang Pakistan tapi besar di Inggris. Pinternya luar biasa. Dia nulis buku yang membangkitkan percakapan yang hidup sekali di kalangan akademis di Barat dalam 5 tahun terakhir ini. Judulnya What is Islam ya. Itu dosen saya dulu. Dia ngajar tafsir ya. Saya mengambil kelasnya 1,5 tahun. Itu luar biasa. Di situ saya kemudian tahu betapa lucunya saya sebelumnya itu kalau saya lihat lagi. Termasuk Jil ya? Iya, Lucu termasuk Jil. Lucu itu. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Jadi saya mulai membaca tradisi dengan, maksudnya kitab-kitab klasik ya, lebih serius. Dulunya saya itu kalau membaca kitab di dalam tradisi Islam lama ya, itu sering nggak sabar, karena saya anggap bertentangan dengan situasi modern. Dan bertele-tele, nggak konteks ngapain ini semua. Jadi saya, meskipun itu dulu saya pelajari di pondok, waktu di Libya juga saya pelajari, tapi sikap saya agak dismisif ya, agak mengabaikan itu. Karena saya anggap ini nggak sesuai dengan gagasan yang saya pandang lebih baik, lebih maju, lebih progresif, lebih liberal dalam konteks sekarang ini ya. Tapi kemudian saya, ketika saya belajar di Amerika itu, saya diubah cara berpikir saya oleh dosen-dosen saya, terutama oleh Profesor Syahab Ahmad ini. Yang kedua adalah Profesor Jerman yang luar biasa dahsyat bagi saya, namanya Profesor Wolfhard Heinrich. Kalau Anda membaca studi-studi Islam di Barat, ini orang yang penting sekali. Dia salah satu editor Encyclopedia of Islam yang terkenal itu. Studi pokoknya Al-Quran ya? Dia studinya nggak karu-karuan. Semua hal dalam Islam dia studi. Dan mendalam. Iya. Kapasitasnya untuk membaca apapun dalam Islam mengagumkan, mulai dari grammar, nahwu sorof, fikih, filsafat, tasawuf, sejarah kata ya, sejarah kata, sampai sastra, sampai folklore, sampai heran saya itu. Nah, itu membuat saya jadi kecil sekali di depan dia itu. Apa yang mau diubah gitu? Ini apa ini? Saya nggak ada apa-apanya. Jadi, ketika itu saya baru sadar, iya ya, saya ini nggak tahu apa-apa sebetulnya. Itulah kemudian saya melakukan revisi ulang terhadap gagasan-gagasan liberal saya. Ya, saya tidak meninggalkan gagasan liberal sebetulnya. Sampai sekarang pun saya masih seorang liberal. Cuma seorang liberal yang mungkin lebih apa ya? Pustaka dan basis ya, berbasis. Lebih wise, tawadu, lebih andap asor, lebih apa ya? Lebih mature. Lebih matang. Okay. Tadi itu selama di Amerika itu sebelum masuk ke IHYA ya, itu ada konsentrasi bacaan dan juga ya, pengumpulan pustaka ya. Bacaan saya ketika itu konsentrasinya memang mengerucut ya. Apa sih persisnya yang dipelajari di sana? Prodinya apa gitu? Saya prodinya adalah perbandingan agama. Perbandingan agama. Jadi religious studies ya. Okay. Kemudian waktu saya di Harvard, saya ngambil satu departemen namanya Department of Near Eastern Languages and Civilization, NELC ya. Itu departemen yang terkenal tentang studi Timur Tengah atau studi Timur Dekat ya, yang melingkupi Arab, Persia dan Turki ya. Nah, saya ngambil konsentrasi di bidang sejarah pemikiran Islam. Ya. Tapi lebih spesifiknya saya studi tentang ortodoksi, tentang proses pembentukan ortodoksi dalam Islam dan bagaimana ortodoksi ini menghadapi lawan-lawannya. Dan saya ngambil satu kelas yang menarik sekali yang diampu oleh tadi itu Syahab Ahmad itu mengenai ortodoksi ini.
Nah, di sini kemudian saya baru belajar itu tentang betapa rumitnya sejarah gagasan dalam Islam itu ya. Oke. Tapi Mas Ulil, saya agak penasaran gitu ya, karena terus terang kan kalau saya berkenalan dengan pemikirannya Mas Ulil itu liberalismenya ya gitu ya. Sampai sekarang pun di kampus kalau bicara soal liberalisme nggak pernah bisa melepaskan Mas Ulil gitu. Nah, 3,5 tahun belakangan justru kan Mas Ulil lebih dikenal dengan pengajian Ihya gitu ya. Dari yang tadinya gagasan-gagasan kontemporer, tiba-tiba Pemberontakan. tiba-tiba pindah ke kitab klasik tuh gimana ceritanya, Mas? Sebetulnya saya dari dulu itu kan mengkaji kitab klasik. Iya, maksudnya mengenalkan Ya. dan mempopulerkan ke publik itu loh. Bahkan waktu di JIL pun itu setiap bulan Ramadan saya membuat program kajian kitab klasik. Oh, Dari oke. dulu itu. Al-Hikam. Ya Al-Ghazali, ya Ibnu Arabi, ya macam-macam. Ibnu Rushd, Fakhruddin Ar-Razi dan seterusnya. Cuma memang gini, saya itu memang kepingin berbicara kepada audiens yang lebih luas itu. Ah, oke. Nah, kalau Anda bicara kepada audiens yang lebih luas, itu kan nggak bisa menggunakan atau mengkomunikasikan sesuatu yang bersifat pemikiran murni, filsafat, itu kan nggak bisa, Iya. karena ya orang pasti nggak tertarik gitu. Nah, bagi saya, gagasan yang bagi saya itu tengah-tengah, ada filsafatnya, ada gagasan yang canggihnya, tapi juga ada gagasan yang orang tahu, bisa paham, bisa nyambung, dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu Al-Ghazali. Spiritual. Jadi Al-Ghazali itu adalah titik masuk yang paling pas untuk berbicara kepada publik luas. Jadi dalam Al-Ghazali saya menemukan kombinasi yang ideal. Di situ ada tradisi, tapi juga tradisi yang canggih, ada pemikirannya, ada filsafatnya, ada tasawufnya, tapi juga ada akhlaknya yang praktis sekali ya. Bagaimana kamu hidup sehari-hari itu jangan bohong, jangan apa itu ya ngerasani orang lain. Tetapi ketika dia membahas soal bohong itu canggih banget. Filsafat tentang bohong itu canggih gitu. Nah, itu yang saya suka. Jadi saya kepingin sebetulnya dengan ngaji Ihya ini itu kepingin mengenalkan kepada publik bahwa tradisi Islam itu kaya, kontekstual dan very learned, artinya terpelajar sekali, kompleks, advance sekali. Karena kan saya melihat kecenderungan publik Islam sekarang itu kan makin dangkal pemahaman Islamnya ya. Iya. Nah, saya kepingin agar ada pendalaman di dalam mengapresiasi Islam itu. Dan Al-Ghazali itu bagi saya titik masuk yang ideal. Karena dia juga filosof, dia teolog, dia ahli fikih, dia ahli teori hukum, macam-macam itu. Juga seorang sufi. Dia seorang polimath ya, yang menguasai banyak hal. Berarti dari awal gagasan mengenalkan Al-Ghazali ya lewat Ihya itu memang sudah serius dari awal ya Mas, bukan apa sih, kan kadang-kadang ya kalau bikin postingan gitu mungkin Dadakan. awalnya nggak niat gitu ya, Dadakan. ya dadakan terus tiba-tiba diseriusi. Berarti Sebetulnya Al-Ghazali itu saya baca sudah lama sekali. Iya. Waktu saya kuliah di Amerika, saya juga mengambil kelas mengenai Al-Ghazali. Dan salah satu profesor saya, seorang Yahudi perempuan, itu nulis disertasi mengenai perbandingan antara pemikiran tasawuf Islam, Al-Ghazali termasuk dengan tasawuf Yahudi. Saya diajar dia tuh 2 tahun, jadi intensif sekali. Mungkin saya juga dipengaruhi dari situ ya. Nah, itulah yang membuat saya kemudian makin tertarik untuk mendalami tasawuf kan. Jadi, Tapi masih banyak intelektual ya, terutama mereka yang backgroundnya filsafat, yang meletakkan Ghazali itu sebagai biang dari kemunduran Islam, filsafat ya. ya, betul. Kemunduran Islam bukan hanya filsafat, termasuk Ahmad Turu ya, Ahmad Tekuru ya. Tekuru ini yang bukunya 2019 ya, dia
membuat ulasan yang sangat menarik. Ada Dan mengkritik Al-Ghazali. Ya, ada dua hal yang saya agak sedikit kecewa dengan begini. Yang pertama, dia masih memberikan meletakkan Ghazali sebagai penyebab kemunduran. Yang kedua, dia tidak memasukkan Indonesia Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia itu sebagai bagian dari dunia Islam. Ya. Jadi dia keluarkan dulu baru, nah ini Islam mana ini gitu. Betul. Tapi itu, gimana itu? Itu betul sekali. Dan saya itu juga kritik itu ketika mendiskusikan buku ini, ketika dia juga ikut bicara dan dia mengakui kelemahan analisis dia tidak memasukkan Indonesia dan Asia Tenggara dalam analisa dia, dan dia memang tidak punya referensi pertama karena dia nggak pernah riset di sini kan. Jadi dia mengakui memang kelemahan buku dia di situ. Tapi soal Al-Ghazali betul itu. Tapi gini, kalau Anda studi tentang Islam di Barat, itu akan menjumpai banyak ulasan-ulasan yang sangat-sangat mendalam dan kreatif sekali mengenai Al-Ghazali. Kesarjanaan Barat mengenai Al-Ghazali itu luar biasa kaya sekali. Artinya orang Barat itu jauh lebih apresiasi, lebih apresiatif terhadap Al-Ghazali ketimbang. Karena ini bagian dari sejarah ya, bukan potongan. Ya. Jadi dia tidak judgmental kayak sebagian kalangan Islam yang menuduh Al-Ghazali sumber kemunduran Islam dan seterusnya. Al-Ghazali jauh lebih rumit, lebih kompleks daripada yang dipahami oleh sebagian orang. Mas Ulil, ini balik ke Ihya nih, yang saya yakin para sahabat jelajah pustaka penasaran gitu ya. Kalau ngomongin Ihya kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya Mas Ulil. Pertama Mbak Admin. Kalau nggak ada Mbak Admin katanya nggak mungkin Ihya bisa jalan 3,5 tahun. Yang kedua spotnya nih Mas Ulil. Spot kalau gitu sekarang Mbak Admin kita undang ya. Ya, atau kita pindah ke. Sekalian kita lihat spotnya Mas Ulil kalau apa namanya? Kalau saya ngaji dulu. Foto di mana Mas? Saya ngaji dulu pertama di sini. Oke. Backgroundnya. Ini backgroundnya ya. Pertama kali